Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sudarmo Adi, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ UT Pangkal Pinang dengan NIM 0567111749, program studi Sistem Informasi. Baik, saya saat ini akan mengerjakan tugas dan menjelaskan langkah-langkah tugas mata kuliah basis data untuk pembuatan ERD berdasarkan contoh kasus. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokternya mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Baik, untuk mengerjakannya, saya sudah membuat langkah-langkahnya sesuai dengan panduan praktikum. Langkah pertama, sebelumnya saya membuat ERD ini menggunakan YED graph. Ya, ini. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Itu ada 3, dokter, pasien, dan administrator. Kita buat dulu entitinya. Ini ada 3 entiti. Tiga entitas. Ada dokter, pasien, dan administrator. Oke, langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan atribut-atribut dari setiap entiti beserta kuncinya. Ini dia. Ada untuk dokter ada ID, nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Ada 7 atribut. Kita buat atributnya, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan untuk pasien ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atribut. Untuk administrator ada 3 atribut. Dokter tadi Anda ID dokter, nama dokter, kemudian tanggal lahir, alamat dokter, lalu ada nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Untuk
Untuk pasien ini ada ID pasien, kemudian nama pasien, ada alamat pasien, dan jenis kelamin serta nomor HP. Jenis kelamin, nomor HP. Untuk admin itu ada ID admin, kemudian nama admin dan waktu jaga. Oke, untuk langkah selanjutnya itu langkah ketiga, itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu foreign key-nya. Ini saya sudah membuat tabelnya. Ini entity-nya dan ini adalah himpunan relasinya. Dokter memeriksa pasien. Ini pasien mendaftar ke administrator dan administrator melayani pasien. Ini hubungannya ya. Oke, kita buat relasinya dulu. Kita buat relasi dulu. Ini ada dokter memeriksa pasien, kemudian pasien ini mendaftar ke administrator. Kita buat satu jalur dulu ya. Administrator ini menyerahkan datanya ke dokter. Masih. Ini dokter nih memeriksa, ini mendaftar, lalu ini menyerahkan data. Oke. Kita selangkah selanjutnya yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Ini dari contoh kasusnya tadi. Ini berarti banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Berarti hubungannya banyak ke banyak. Dokter memeriksa ke banyak pasien. Dan pasien mendaftar ke banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan data ke banyak dokter. Oke, seperti ini ya. Langkah selanjutnya, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, di panduan dijelaskan jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, nah ini seperti ini, banyak ke banyak,
maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entry yang terhubung. Oke. Jadi hubungan yang banyak ini, dokter ke pasien ini akan membuat entity baru dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Oke, kita buat dulu primary key dari setiap entity dulu. Ini ID dokter, primary key-nya untuk pasien. Primary key-nya adalah ID pasien. Untuk administrator itu primary key-nya adalah ID admin. Oke. Sekarang kita membuat entity baru. Sebelumnya saya dulu. Oke, kita buat entity baru. Entity baru hubungannya ini. Ini hubungan antara pasien dan dokter di sini. Pasien dokter atau sebaliknya. Kemudian ada di sini hubungan pasien dan admin. Kemudian ada hubungan dokter dan admin. Oh, di sini aja deh, dokter dan adminnya. Ini dokter dan admin atau sebaliknya. Oke, ini dokter memeriksa pasien, lalu di sini dokter pasien diperiksa, mendaftar, lalu admin ini melayani. Administrator menyerahkan data ke dokter, dokternya menyimpan data hasilnya. Oke. Kemudian atribut dari setiap entitas yang baru ini, kita buat dengan atributnya. Dari pasien ke dokter dulu, itu ada hubungannya ID pasien, atributnya itu ada ID pasien, kemudian ada ID dokter di sini. Kemudian ada waktu periksa dan ada juga resep ya, resep terakhir itu resepnya.
resep obat, dan primary key-nya itu adalah ID primary key. Untuk dokter admin itu ada primary key-nya. Untuk ini dokter admin itu ada ID data karena hubungannya dengan data, lalu ada ID admin, kemudian ada ID dokter. Untuk pasien dan admin ini ada kita buat ini dulu deh, apa namanya, primary key-nya. Primary key-nya itu ada ini untuk pendaftaran nih, ID daftar, kemudian ada ID admin, lalu ada ID pasien. Oke, kita buat dulu nih. Oke, kita buat garis relasinya. Ini banyak ya. Ini setiap dokter memeriksa banyak pasien. Setiap pasien diperiksa, setiap pasien diperiksa oleh banyak dokter. Ini mendaftar. Prosesnya. Administrator nih melayani banyak pasien. Setiap administrator menyerahkan data ke banyak dokter. Setiap dokter menyimpan data pasien ke admin, ke banyak admin. Oke, ini sudah selesai RD tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.